Tapi ingat, musuh kita bukan darah dan daging, melainkan Benar. ya, ideologi yang ada di kepala orang-orang ini. Bukan orangnya, tapi ideologi yang di kepalanya itu yang musuh kita. Luar biasa. Nah, hari ini tema kita adalah perang melawan khilafah di depan mata. Pagi ini ya, selama berapa hari ini saya terima broadcast itu, waduh serem-serem ya, mereka makin berani terang-terangan, makin goblok dan makin berani. Itulah, makanya saya dulu ngomong sama Pak Toping dulu, sama Pak Jenderal Toping, guru Pancasila kita. Yang kita takut itu bukan orang pinter. Musuh pinter apapun, masih ada yang lebih pinter. Yang kita takut itu kalau kita punya musuh gobloknya minta ampun, maunya rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ke Bandung Lautan Api, kamu nggak dapat, saya nggak dapat, kamu juga nggak boleh dapat. Nah itu dia. Serem kalau musuh kita orang begini ini, artinya mau apapun menang kalah jadi arang. Iya. Somplak itu Pak, Nggak somplak. ada yang dapat apa-apa. Terus buat apa? Terus apa yang mau kalian perjuangkan? Kita juga nggak mau jadi khilafah. Tapi masalahnya, ketika kita mau berjuang melawan itu, kalian hancurkan bangsa ini. Kan itu tadi bajingan bangsat itu kan namanya kan, itulah yang musuh yang kita takut itu bukan musuh yang pintar tapi musuh yang tolol ini ya, yang sekolah juga kagak ngerti baca ABC aja bisa a i u doang. Ya kan kayak bahasa Arab kan cuman a i u nggak ada e sama o nya. Bahasa Arab mana ada sih e sama o nya, kan cuman a i u. Nulis aja cuman a i u, ngomong a i u, bahasa nggak bisa semua. Bahasa cuma bisa ngarap doang, Inggris aja kagak bisa. Mendingan saya ya bisa 5 bahasa. Nah, tetapi itu tadi musuh kita tuh orang-orang tolol. Dan ini yang kita takutkan ini ya, musuh melawan orang tolol ini ya. Makanya kita mau pinterin, kita mau kasih makan Indonesia. Kita kasih makan, kita kasih tumpangan, kita kasih kesehatan supaya mereka punya dignity dan mereka mulai berpikir dengan cerdas. Kalau musuh orang tolol itu paling puyeng pokoknya ya. Musuh orang tolol itu paling puyeng. Ya, tapi kita akan dengarkan laporan dari Pak. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, perkenankan saya Agung Wisnu Wardana, aktivis 98, demi keberkahan negeri ini, demi keberlimpahan negeri ini, demi cinta kami yang dalam pada tanah dan air negeri ini, kami sampaikan proposal khilafah untuk Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih rahmat, untuk Indonesia lebih barokah. Pertama, khilafah akan menata ulang sistem kepemilikan tadi dengan pola yang sesuai dengan syariat Islam. Semua konsesi tambang balikkan milik rakyat. Semua konsesi mineral, batu bara, minyak dan gas kembalikan kepada rakyat. Asing gimana? Ya asing suruh pulang. Betul. Asing suruh pulang. Ini harus pemimpin yang berani yang kayak gini. Betul. Pak Jokowi wani pora. Nek wani, ayo Pak. Ini tawaran kita ya. Kedua, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Apa politik ekonomi Islam itu? Memastikan 6 kebutuhan pokok itu terpenuhi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kesehatan mah harus gratis lah, wong kaya kita kan. Pendidikan harus bisa gratis, wong kita kaya. Jangan sampai urusan kesehatan harus bayar BPJS. Ini tawaran kami Pak. Kok bisa kayak gitu? Tadi pendapatannya sudah surplus. Kira-kira logika pengelolaan ekonomi. Nggak perlu investasi aja, nggak perlu utang, nggak perlu. Pajak nggak perlu. Kita mainkan. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, khilafah akan menawarkan untuk menghapus sektor non-real. Sektor non-real, sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Kenapa? Karena itu riba dan pasti akan membawa kemudaratan, tidak barokah. Kalau tidak barokah maka negeri ini tidak akan kuat. Nah, ini kita tawarkan, tidak usah, karena 60% perputaran ekonomi kita non-real, yang kira-kira aja lah kita ya, barang mana, jasa mana kita putar dengan sebaik mungkin. Inilah konsep yang akan membuat tidak akan terjadi inflasi. Setuju? Yang keempat, nah ini yang dahsyat ini. Mari khilafah menawarkan gagasan untuk mengakhiri dominasi dolar Amerika Serikat. Setuju?
Untuk mengakhiri juga nanti kalau ada ke depan juan Cina harus diakhiri juga. Dengan apa? Sistem moneter Islam yang berbasis dinar dan dirham, berbasis emas dan perak, sehingga kuat jaya dan adidaya dunia. Islam hadir untuk ini semua. Dan terus terang di forum yang baik ini, dengan cita-cita besar kami, dengan kecintaan kami yang paling dalam untuk tanah dan air negeri ini, kami tawarkan Islam untuk negeri ini, dan mari kita tegakkan khilafah Islamiyah. Takbir! 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 Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh rakyat Indonesia, dan suatu ketika nanti Indonesia akan menjadi adidaya dunia dengan Islam. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua senjata-senjata kalian bersatu kita semua, maka insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Angkat semua tangan dan takbir. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayah. Ayolah kita bersatu sama-sama. Saya sampaikan kepada antum, semuanya siapkan pedang-pedang kalian, siapkan senjata-senjata kalian, siapkan semua senjata-senjata kalian. Bersatu kita semua, maka insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Angkat semua tangan dan takbir. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kira-kira kalau saya terus nyerukan, yuk kita bakar Istiqlal, segala macam gitu, apa nggak bubar negaranya ya? Bubar. Makanya kita usir Arab ini semua, Pak. Bubar. Malas di dunia. Coba Anda bayangin ya, gabungan dari kedua fakta ini ditambah dengan video-video tadi, lalu mereka teriak, karena itulah makanya Indonesia tidak diberkati, kita kere terus. Kebalik, karena ada orang-orang kayak tadi, makanya Indonesia kere terus, orang-orang religius tadi. Karena ada orang-orang religius macam tadi itu, Agung siapa itu ya, si Agung itu, sama siapa sih tadi namanya, saya juga lupa tadi, namanya nggak penting amat, Agung Wisnu ya, sama si Habib tadi, ya orang-orang Arab ini Habib lagi kan, pakai antum-antum lagi, itu kan bukan bahasa kita, antum-antum itu kan, bahasa Arab kan. Justru karena orang-orang itulah Indonesia kere, karena jadi religius Indonesia jadi kere. Coba perhatikan, semua negara-negara yang berhasil di dunia itu bukan negara yang religius. Arabnya saja sudah ketakutan, nggak mau religius lagi. Mereka sudah bertobat, nggak mau jadi religius lagi. Mereka sekarang mau sekuler. Jadikanlah Indonesia negara sekuler, nanti maju. Justru karena diperangkap dengan, oh saya pendeta ya, saya hamba Tuhan. Tapi saya menyerukan jadikan Indonesia negara sekuler. Karena Tuhan itu adalah perkara pribadi, bukan perkara negara. Itu pribadi, pemahaman sama Tuhan itu. Kalau semua orang memaksakan Tuhannya masing-masing kayak tadi, anak antum tadi, goblok Indonesia kere terus, kalian akan kere terus. Tadi ya 6 hal, harus bebas ini semua, maunya gratisan semua. Itu kayak di Arab, digratisin semua ya. Digratisin, makan digratisin, dibagi ya orang Arab itu ya. Digratisin, tapi goblok orang Arab itu. Perempuan-perempuannya cuma tinggal, buka, jus olahlah bebe. Udah. Perempuannya udah cuma jadi kantong sperma aja, cuma jadi tempat menampung sperma aja perempuan-perempuan Arab itu. Makanya sampai sini juga sama, cuma jadi tempat menampung sperma aja. Makanya orang-orang ini, ya orang perempuan-perempuan Arab ini masih mau pakai jilbaban di framing, ya. Di sini masih ada orang-orang Arab yang isinya 4 biji ya di Eropa ini. Tapi mereka nggak laporan ke pemerintah. Kalau ketahuannya nggak boleh. Baru ke bawah satu terus itu. Wah, edas, pokoknya edan ini memang budaya barbar ini. Anda mau jadi budaya barbar ya karepmu. Ya kalau Anda mau jadi budaya barbar begitu. Tetapi kalau Anda ingin benar-benar makmur ya, Anda harus mulai berpikir maju. Untuk itulah kita mau belajar ya Pancasila ini dengan sungguh-sungguh. Oke, demikian